Spesial banget, Ya, spesial ya. banget. Ya, beliau ini masih anak muda, Iya, katanya masih baru 20-an. 20-an, Ah, masih energik sekali, betul? ya. Dan juga kalau gua perhatiin ya, orang ini tuh rajin banget, teman-teman. Rajin banget, Yeay. ya. Gak pernah, Bo lagi di mana? Lagi di rumah gitu, jarang, ya. Ketemu orang, Ah, lagi ke sini, lagi ke sini ya. Bangun network, produktif ya. produktif banget. So Wow, teman-teman, pagi hari ini kita selalu pengen belajar ya. Karena dari setiap orang yang share di panggung ini pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil. betul, Ya betul, nggak sih? betul. Apalagi kalau yang share-nya anak muda ya. Iya. Kita pengen tahu, oh kalau dari sudut pandang beliau ini, asik beliau ya. Bisnis Wah, prudensial itu sebesar apa sih? Ya, kayak gimana sih? Nah, kita pasti pengen tahu dong, ya Kak. Kalau gitu teman-teman boleh kita bangkit berdiri teman-teman iya. dan kasih Kita tepuk sambut tangan yang dengan terbaik luar biasa. untuk Koko. Teman-teman, kita sama-sama mau belajar nih. Dari satu orang anak muda yang luar biasa. Enggak luar biasa. Ya, Wow. honestly, Biasa di luar. buat gua sendiri ya, kenapa? Karena kemarin gua sempat dengerin dia, kita ngobrol. Which is menurut gua nggak heran apa yang dia punya hari-hari ini. Kenapa? Karena tempaannya juga luar biasa. Jadi menurut saya ya, orang itu benar-benar dewasa itu bukan karena umur aja, karena age is just a number ya. Tapi gimana lu punya respon terhadap apa yang lu hadapin, keadaan lu itu yang menentukan. Ya, jadi boleh dong, Bo, ceritain sekilas tentang background mungkin hari ini belum kenal tentang Ebo, boleh ceritain dong. Ebo sekarang umur berapa ya? Ebo 25 bulan depan, saya 26, saya 32. Kita ulang tahunnya bareng ya? Oke. Muka lu tapi mirip sama si ini. Enggak Berarti beda kok. 7 tahun berarti. 6, Baik. 6 tahun. Oke, 25. 25. Oke, ceritain tentang background lu sedikit, Bo. Background, Guys. apa ya? Mulai dari background, background apa kok ya? Ya, Keluarga dulu, keluarga Oke, dulu. oke, Jadi papa mama itu kalau kan kalian pasti sering dengar ya BOP-nya Ko Edward gitu. Jadi keluarga pengusaha, jadi semua juga diusahakan gitu ya. Oke. Mau mobil diusahakan, mau rumah diusahakan, mau motor diusahakan. Tapi walaupun ada yang sesuai planning, ada yang nggak sesuai planning, tapi percaya papi mami sih pasti bakal kasih yang terbaik sih buat kita berdua gitu kan. Oke. Terus papa mama tuh usaha, tapi dari dulu nggak ada yang sustain kok. Oke. Jadi selalu ganti-ganti bidangnya ya. Saya kan kalau ini ganti-ganti masih dari hulu ke hilir kurang lebih sama gitu ya. Kalau ini benar-benar beda. No. Bandar nomor lah. Ya. Terus mesin dingdong, judi juga ya. Tapi bisa jadi ke sop kaki, Oh, bisa jadi ekstrim banget ya. bisa jadi jus itu kan jauh gitu ya. Jadi usahanya sih beda-beda. Nah, tapi ada pengen usahanya gitu ya minimal ya, Bo ada ya. papi mami sih semangat sih sampai sekarang sih Wow. puji Tuhan papi mami masih sehat. Oke. Masih keliling-keliling keluar kota, Wow. naik mobil berdua gitu ya. Maksudnya di umur yang menurut kita sih harusnya orang lain udah bisa nikmatin, tapi papi mami masih willing buat buat nyari buat mereka lah sebenarnya ya. Kalau kurang mah enggak, kalau kurang mah cuma mereka masih pengen semangat gitu. Oke. Nah, terus Ebo sendiri akhirnya sempat kuliah. Kan kalau Edo kita tahu Edo nggak beres kuliahnya. Ya. S2. Ya. Kalau Ebo Ebo gimana? berhasil dulu tuh, jadi kan kita BPK. Kalau orang lain tanya sekolah di mana, di BPK. Waduh, BPK mah orang banyak duit gitu ya. Padahal nggak tahu aja kalau setiap kali ujian pasti dipanggil gitu kan. Nggak bayar uang sekolahnya tuh bukan 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah jadi rada ekstrim. Nah terus BPK, Koko sempat kuliah, sempat masuk. Ebo juga BPK, tapi jadi ingat ya SMP tuh kan di BPK 5 kok. Uang sekolah tuh 550.000 sebulan. Nah, begitu kalau mau SMA ke SMAK 2, tempat SMA 2, terus langsung 1 juta. Oke. Naiknya rada jauh. Nah, Mami bilang, Bo, kayaknya kalau sekolahnya di Trinitas Waringin juga bagus. Oke. Mami dulu di Waringin. Padahal gue tahu sebenarnya kan, Trinitas ya lebih murah juga sih kok sebenarnya kan. Jadi dari 550, SMP ke SMA cuma 600.000, cuma naik goban. Naik goban. Oke lah, udah gue turutin karena kan ya
saya juga belum nyari duit kan. Jadi Iya. memang yaudah gimana papi mami Oke. masuk Trinitas dengan harapan ya papi mami teh pengen kamu teh kuliah di Unpar. Karena harusnya Katolik ke Katolik kan lebih gampang gitu. Hmm. Nah akhirnya masuk kuliah dengan ya maksain lah kok. Oh tapi mama bilang tuh ya pengen Ebo kuliah gitu ya. Ya karena pengen ya mami teh pengen punya anak teh yang sarjana cenah. Oh. Ini kan nggak berhasil di sini kok. Ya Ya maksudnya kan papi mami pengen punya gengsinya lah. Ya Oke. yang anak Karena teman-teman. hebat loh. Sekarang Ebo itu S2 loh. Buat Ya. yang nggak tahu, hah? Doakan cepat beres. Buat yang kalian nggak tahu loh S2 loh. Ha, oke lanjut Jadi kok. mami teh pengen cenah, mami teh bisa banggain ke teman-teman mami Oke. gitu ya. Jadi bukan buat teh pengusaha tapi yang nggak bisa anak juga mungkin ada yang nakal ada yang apa gitu. Tapi papi mami pengen anak teh sarjana. Oh ya udah, terus gimana? Ya udah Unpar. Unpar teh waktu itu ingat masuk 30 juta kok. Oke. Mami 30 juta ya masuk. 30. Mami cuma bilang gini, mami cuma punya uang buat masuknya. Kamu bisa bayar uang semesternya enggak? Oke. Ya, terus kan waktu itu nyari duitnya juga ya dapatnya sedikit-sedikit kan kok. Pikir-pikir semester 15 juta kebayar nggak ya? Berarti Oke. kan sebulan harus nyisihin 2 juta, Iya. 3 juta gitu kan. Ya udahlah bisa lah kumangke lah gitu. Jadi Ebo sebelumnya untuk uang semester Ebo udah bisa cari sendiri berarti. Bisa Oh, berarti lu mulai cari uang umur berapa, Bo? dari SMA kok. SMA 2, SMA 3 lah ya. Oh, dagang apa itu bisnis apa? Dulu sempat jadi SPB di Jogja. SPB itu SPG tapi Boy. boy, Boy. betul. Jadi Jualan apa? jualan sepatu cewek, sepatu high heels. Sepatu high heels cewek. Beneran. Oke. Itu high heels, terus ya gua lari-lari pakai high heels. Cuma gua kayak somehow kok ya, gua tuh kayak seneng ngobrol sama ibu-ibu gitu kok. Oh. Jadi kalau ibu-ibu ya bu silakan. Oh iya ada sepatu apa yang bagus? Nah ini bu bagus ini bu. Oh. Mereka tuh mau beli. Jadi semenjak gua datang dulu ya, omset si Cardinal yang gua tuh paling tinggi. Oh, karena lu semangat nawan. Semangat gua. Eh, Gitu. Semangat gua. Nah terus dari situ keluar bikin bistik. Oke. Dulu sempat gua nggak tahu kepikiran apa kok ya. Pengen buka. Karena si mami tuh bisa masak bistik gitu. Terus enak. Oke. Nah terus dulu tuh kan gua nyaloin kain. Dapat beli kalung emas kok. Dulu Heeh. tuh 3 apa 4 juta gitu ya. Hmm. Tapi kan buka gitu pengen tapi nggak ada duit. Iya. Udah juga jual dulu lah. Jual kalung. Nah jadi jual kalung terus kebeli gerobak, kebeli apa gitu ya. Baskom lah, piring. Pokoknya semua peralatan tuh kebeli dari kasih Oke. kalung. Nah terus itu tuh kuliah. Ingat satu semester itu kuliah jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Hmm. Jam 1 siang sampai jam 6 ngider kain. Hmm. Kedulatif, Tamim, Faruroji. Nyelesin kain. Nyelesin kain. Oke. Dari jam Kuliah, SMA kuliah. 3 masuk kuliah lah. Nah jam 6 sampai jam 2 subuh harus ada di Kebon Jati. Jualan Di bistik. Gadu Jati, iya. Jualan bistik. Jualan bistik. Setiap hari gitu. Terus gue mikirnya nih kayaknya gue kaya enggak tipes ya. Gitu. Enggak akan, maksudnya gue gak ngelihat ada big money di sini gitu ya. Mungkin kalau dapat duit sehari 3 juta ya gampang lah, 2 juta gitu ada. Oke, oke. Kayaknya gue kalau kaya ya gak akan bisa ini. Oh, ada limitnya ya, karena Ada limitnya limitnya. sama fisik lu Sama ya. fisik, ini setiap hari bangun jam 6, setengah 6, sampai jam 2 pulang beberes, ngedorong gerobak, masukin ke Saritem. Kan, waduh, enggak. Ini bukan Saritem yang kalian tahu ini. Aduh, tapi dulu kok, Kariko dulu sempat ya, gua ada yang pesan di dalam, gua nggak berani nganter kok. Gua nyuruh orang ya. Terus, oke. Ya, jadi gue pikir, aduh ini gimana kerja kayak gini. Edward kan mungkin waktu gue kuliah 2016 income mah ya udah lumayan sih. Udah di Prudential ya dua ya? Udah. Udah di Prudential. Oh ya, SUMKM. SUMKM. Nah, Bo, balik lagi mundur nih. Kan tadi cerita bahwa lu ada niat di umuran segitu SMA cari duit. Kenapa, Bo? Ya maksudnya apa yang bikin akhirnya lu oke cari duit nih? Karena papa mama nggak cukup atau gimana, Bo? Yang pertama itu, Oke. bahwa mama nggak cukup, belum cukup lah. Oke. Nah terus kepikiran tuh nyari duit, ya orang lain tuh udah selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju. Kenapa? Karena kan orang tua dapat bisnis dari yang bisa dilegasiin kan. Ya kita nggak bisa. Berarti kan at least kita tuh mulai tuh dari minus gitu kan.
nyusulnya teh gimana. Nah kepikiran juga nyusulnya pengen nyusul cepetnya gimana gitu kok. Oke. Kalau bisnis konvensional ya kepikir sih, tapi kan Oke. maksudnya ya kapitalnya juga perlu gede gitu kan kok. Oke. Ya kita gini cuma ngandelin kenalan gitu kan, ngandelin kerja keras kita ya bisa lah gitu harusnya. Jadi kepikiran ya udah gue pokoknya harus kerja gitu. Terus kan dulu juga belum kebayang ya beli rumah teh berapa. Edward juga belum beli rumah waktu itu. Udah ya kok ya. Baru yang pertama ya 2016 ya. Terus belum kebayang beli rumah teh berapa duit, kudu ngumpulkeun kumaha carana, beli mobil gimana caranya, beli motor gimana caranya. Nggak ada bayangan sama sekali ya. Sama sekali nggak ada bayang. Nah karena papa mama belum pernah achieve itu. Jadi sampai Oke. sekarang bisa beli rumah karena Edward. Jadi Wah. Edward tuh yang pertama achieve, terus gue, aduh ini pasti bisa, Edward aja bisa gitu. Jadi karena papa mama nggak pernah achieve itu, buat Ebo juga nggak ada gambaran ya. Iya. Terus kan Oke. ya mahal gitu ya kepikirannya gimana gitu. Rumah juga di rumah emak gitu kan. Gimana Oke. kalau sampai ini ada apa-apa gitu. Kita mau tinggal di mana. Aduh semrawut lah pikiran mah kok. Oke. Nah, Bo, saya tarik lagi ke belakang. Karena menurut saya kemarin ada satu cerita yang bagus yang Ebo ceritain. Jadi teman-teman, Ebo ini dari dia muda itu udah terbiasa investasi. Ya. Nah, ini yang menarik banget. Kemarin gue ceritain ke Civeni sampai ketawa-ketawa. Dia bilang, gila dia jagoan banget. Boleh gak ceritain, Bo? Jadi dulu pas gue SD kok. Ah, Kan uang jajan tuh 5.000. Ya. sekali lagi nih, SD uang jajan 5.000. 5.000 bisa cukup apa? Dulu ada cinci ya. Bisa beli katsu sama nasi. Ya 5.000 tuh. Nah gue mikir, aduh orang lain. Dulu tuh zaman SD kok. Temen gue ada yang sekarang jadi nasabah tuh ya. Dia udah pakai BlackBerry Bold. Oh gila itu mahal banget. Onyx mahal banget. Oke. Gue punya HP. Terus gimana ini ngumpulin duit. Gue uang jajan goceng. Gue di sekolah tuh gak jajan. Terus begitu pulang biasanya dari sending sekolah di Jenderal Sudirman ke Pungkur tuh harusnya naik beca. Nah pas pulang naik beca gue teriak ke si mama, "Mih beca." "Ya tuh ambil 5.000. Cina. Oh. Nah tapi lama-lama gue pikir 5.000, 10.000 gue bisa beli apa ya sehari gitu kan. Jadi si 5.000 gak gue jajanin, pulang gue dari Jenderal Sudirman jalan kaki kok ke Pungkur. Tapi tetap gue minta duitnya, "Mih beca." Jadi dapat 10.000 ya? Jadi gue punya tabungan 10.000 kan. Dapat 10.000. Gue naik sepeda dari Pungkur Dengerin teman-teman. gue naik sepeda dari Pungkur ke Golden Money Changer Otista. Gue beli dolar setiap hari. $1 tiap hari loh. Gue beli Kelas dolar. berapa itu? 3 SD, 4 SD. 3 SD 4. Sampai hari ini fotonya masih ada di Golden Money Changer loh. Nah jadi dulu teh karena ya udah kebiasaan si tukang parkir teh tahu nih. Gue naik sepeda, gue parkirin, gue teh lari ke dalam. Karena kan waktunya mepet, jam tutup dia sama gue datang kan. Jadi gue langsung lari, gue ikut antrian. Gue teh ngobrol sama polisinya, satpamnya, tellernya, tukang parkir. Setiap hari sampai siapa? "Kamu teh kemana?" "Ini beli dolar." "Jangan naon." "Teuing pokoknya mah kumpulkeun we." Gue ingat dulu beli dolar tuh ya masih 6.700, 6.800, terus naik ke 8.000, sampai ke 16.000-nya masih gue beli. Oke, sedolar Setiap hari. Nah jadi terus somehow si dolar teh sama gue dijual semua. Gue beli HP kok. Oke. Beli dulu teh Asia slang. Gak tau gak? Kayak Asia Hidayah. Tapi ini mah slang. Jadi kalau lu ringtone itu ringtone-nya yang "kamu harus." Pokoknya lagu slang lah tau gak? Terus sampai sekarang masih ada. Dan masih nyala. Iya. Terus Masih ada sampai sekarang. masih ada HP-nya. Jagoan lu collectionnya. Itu masalah dolar. Terus Oke. gue seneng koleksi perangko. Gue juga gak ngerti kenapa gue seneng koleksi perangko gitu. Filateli gitu kan. Beli, taro. Jadi gue kayak punya laci berangkas gitu. Laci khusus dalamnya dolar, duit baru. Hot Wheels mainan yang gak pernah gue buka dari gue kecil kok. Dulu gue beli 40.000, sekarang ternyata 800.000 itu. Jadi kebayang ya, maksudnya secara mentality dari kecil itu udah terbiasa nabung, terbiasa konsisten, terbiasa rajin. Nah itu tuh menurut gue. Taunya gue gak tahu, cuma gue tuh seneng duit baru kok. Cuma gara-gara gue tuh seneng duit baru. Terus Oke. kayaknya gue rasa ya kalau gue punya dolar gitu, gue tuh suka cium-ciumin, ini wangi nih. Aneh banget gak sih? Gue tuh freak banget. Ya kok, tapi kalau lu punya dolarnya segepok gitu kan, Iya. bagus, kelihatan duit baru Asik semua. bener ya. Iya.
Gue nukerin ke Bank Indonesia ada duit 1.000, 5.000, 2.000, terus dulu yang 50 perak, 25 perak, gue punya dus-dusan itu. Edan. Mes gak lo? Aneh ya. Jadi itu kayaknya keturunan dari papa. Papa kan Oke, papa kayak kolektor ya soalnya. kolektor lukisan gitu Iya, ya. iya, iya. Gitu. Jadi kayaknya gue ngerasa kalau gue punya sesuatu yang bisa gue liatin tiap hari gitu. Iya, Kayaknya iya, iya. rame gitu ya. Iya, iya. Oke, Bo. Nah, selanjutnya kan lu mulai dong berbisnis, dagang kain, dan gue inget tuh, lu sempat cerita, lu diajakin Edo itu di Prudential umur Udah lama. 17 ya? Oke, jadi umur berapa tuh kira-kira dia? 18. 18. tahun. Nah, 18. terus habis itu kan dagang kain nih ya. Kalau nggak salah lu dagang kain ya, tadi Kain. lu sempat cerita juga dagang kain ya. Di dagang kain sendiri lu maju kan, Bo? Nggak maju ya lumayan lah kok. Oke. Hidup sih sebenarnya. Oke. Cuma dulu Edward tuh satu-satunya orang yang nentang kok. Oke. Kalau papa mama gue lebih senang dagang. Iya. Maksudnya kalau ini kan bisnis yang belum ada sebelumnya. Kan Ah. insurance gini teh buat mereka hal Nggak ada baru. kabaran ya. Iya. Kalau orang dagang kain mah udah jelas gitu ya. Kan ya tahu yang si mama itu kan ketipu ya atau enggak yang Ah. dianggap premi itu komisi si agentnya. Oh. Jadi kayaknya asuransi lah bukan harapan gitu kan. Nah jadi Edward tuh satu-satunya orang yang nentang di keluarga gue. Oke. Ngapain dagang kain? Ya, Oke. jadi Oke. bangkrut. Oke. Jadi dia bilang kenapa lu harus nyari pola baru yang lu tuh nggak tahu di depan tuh bakal ada rintangan, halangan seperti apa. Sementara gue udah jalan di sini, udah lama, lu udah tahu gue tuh enaknya kayak gimana gitu. Oke. Gitu. Jadi itu rada seru. Nah, tapi gue coba, udahlah kok gue pengen kasih gue waktu buat gue mencobai diri gue Iya. sendiri gitu. Gue tuh pengen tantangan, Iya, iya, gue perlu seneng tantangan. resiko gitu Yes, kan. yes. Sampai dulu sempat nyobain, terus ada datang ke satu toko kain kok. Terus gue menawarin Pru, gue ngomong, Om, halo gimana kabarnya? Oh iya baik-baik, duduk-duduk, cenah. Terus mau nawarin asuransi ya gitu. Itu pertama kali itu di umur belasan, pertama kali datang dan langsung ditembak. Udah asuransi ya? Yes, saya gitu. Canvassing, berarti lu tuh canvassing. Canvassing. Oh, Jadi ada yang kenal nggak kenal sama gue datang-datengin. oke. Terus sampai satu titik ada satu toko namanya Ko Akyong sekarang maju pisan kan kok. Oke. Dulu teh gue mau ngobrol asuransi, udah sibuk lagi ngitung duit setiap kali datang teh kok. Gue teh berapa kok itu teh? 750 juta. Cenah. Oke. Terus setiap sore teh gue teh selalu nangring ada tukang sate kok. Gue selalu parkir di sana, gue selalu makan di sana. Dan si mobil si Ko Akyong teh ada di depan tukang sate. Satu tas 750 juta. Setiap kali pulang teh dapat 4 tas, 5 tas. Oke. Berapa miliar sehari. Ah. Gue bilang gila ya dagang kain duitnya gede gini. Asik gini Eh ya. Roland 3 juta, gue ngeliat wah ratusan kok barang teh kan. Jadi gue tuh mulai nyalo-nyaloin. Barangnya si Kokyong. Barang Ko Akyong, barang siapa pokoknya. Aduh gue tuh lagi butuh barang. Cenah. Barang naon? Best Buy misalnya ya. Oh gue tahu ada barang cenah. Di mana? Pengen cokotkeun cenah ambilin. Padahal cuma ke toko sebelah. Oke. Cuma kan mereka tuh gengsi kan. Iya, Ambil iya, ke toko iya. sebelah. Nih kok sampel. Ah. Iya halus cenah. Ah. Iya halus. Tapi mungkin lu ada kelebihannya karena lu muda juga, Bo. Orang kasih kesempatan biasanya. Ya kasih cuan. Dia cuma Kasih kan cuan. cuan juga gak gede lah. Cuan gopetun gitu ya. Ah. Tapi sekali belanja kemarin waktu itu teh 500 Syar. Cuma 250.000. Oke. Buatnya mas charter angkot kok ya. Dari sini lu putar dulu ke pasar baru. Bener dia di situ gitu. Padahal cuma cek berapa gitu. Nah di situ kebayang, oh dagang kain teh ya duit teh bisa dapat cash jreng, cash jreng, terus dapat 250.000, dapat gopeceng, lumayan dagang. Semangat. Buat tiaw 10 juta, 50 juta, tiaw, wah semangat kok. Tapi ternyata pas pandemi nggak semua berjalan sesuai harapan. Jadi ada orang-orang di Jakarta pada nggak bayar banyak. Terus di Bandung kepikiran, kayaknya gue invest mesin, ada duit sedikit-sedikit, Dari mesin. gue sunyahin kok. Oke. Bilang, sunyahin teh, Sunyahin teh all in gitu. All in. Ini kan tadi bilang perlu tantangan ya. Iya, gue all in, gue nyewa tempat, gue pegawai apa, ditipu sama pegawai, itu tuh hal yang, aduh menurut gue sakit hati banget gitu kok. Ngumpulinnya nggak gampang, Iya. hilangnya gitu aja ya Bu. Iya, nggak berbekas. Oh. Nggak berbekas.
Oke. Nah, jadi akhirnya itu yang terakhir lu kerjain atau Terakhir itu terus ada kafe gitu kok ya. berarti di umuran lu muda gini lu nyobain banyak hal juga ya, Bo ya? Belum banyak sih kok. Cuma Oke. kalau di dunia sales mungkin ada beberapa yang menurut gua, Oke. oh kalau jualan kalau seumuran gini harus gini, kalau Oke. seumuran gini harus gini. Oke. Gitu. Iya jago dong, umur 17, 18, 25 tapi lu jangan tanya pengalaman ya, bener gak sih? Cara dia ngomong, cara nego sama orang. Nah, tapi gua tanya nih, tadi kan lu bilang akhirnya secara kain, atau lu ada kena tipu dan sebagainya. Nah, terus apa yang satu ngeklik yang akhirnya lu, oke nih kayaknya gua mau cobain lagi sama Edo. Nah, tahun kemarin Joshua sama Civivi itu udah dapat Pro AD kok. Oke. Gue masuk. Sebenarnya gue belum prospek, cuma gue tetap ikut sistem. Ya mungkin nggak ikut Senin Sabtu, salah satunya pasti ikut. Nah banyak ngobrol. Terus waktu itu Civivi sama Joshua udah 150 juta. Aduh, ngejarnya gimana? Terus ada satu teman gua kok ngomong, Bo, kakak gua punya anak, mau dimasukin asuransi, tinggal di mana? Jakarta. Alah sih ke Jakarta gitunya. Pas cewek gua teh lagi di Jakarta. Udahlah sekalian main. Oke. Jadi gua datang ke sana. Oh yaudah, sok kakak masuk, cina masuk. Nggak lama dari situ bayar bayar si preminya issued. Terus si anak katanya masuk rumah sakit. Katanya teh bronchopneumonia. Oke. Umur berapa bulan lah. Terus abis terus ngomong, kayaknya nggak mungkin bronko, cina. Ini kayaknya kalau anak segini, berarti ada gangguan jantung. Alah Aduh. sih ya, terus gimana tuh? Gua ngomong kan, kayak dua, gimana kok? Kayaknya kalau bawaan lahir mah nggak bisa. Cina. Terus ngomong, Kak kayaknya nggak bisa. Ya udah di cancel lagi aja ya. Iya. Jadi gimana tuh? Iya jadi jantungnya mesti modifikasi. Oke. Sampai sekarang udah operasi keempat, habis sudah 1 miliar lebih ternyata. Dan. Ah. Orangnya maksudnya bukan yang background terlalu banyak uang itu enggak. Cuma gua ngerasa ya, aduh kok kalau misalnya dia ini bukan bawaan lahir nih, tapi ada penyakit kayak gini bisa dibayarin. Kalau bukan bawaan lahir mah bisa. Iya, iya. Terus gua ngerasa, gila ya, kalau bener premi 400.000 bisa menyelamatkan miliaran. Iya, iya. Ini tuh produknya siapa yang nggak mau beli gitu Iya, kok. iya, iya, iya. Ya, jadi gua setelah di Jakarta itu, terus gua prospek lagi. Gua langsung kontakin teman-teman gua, pokoknya yang gue inget di Jakarta. Nah, closing rasionya 1:1 lah, bagus. Wow. Langsung powerful, pulang-pulang dari Jakarta teh dapat API teh kayaknya 40-50 juta. Waduh lumayan nih. Masih cepet tapi kan Masih akhirnya jauh. ke Bandung, prospek. Oh ternyata maksudnya sebenarnya kalau kitanya believe sama produk, kita believe, kita ikut sistem, nurut sama leader, harusnya mah pasti closing nggak mungkin enggak gitu. Oke. Jadi gue nunggu, maksudnya, oh gue teh bisa ya mengharapkan dari si Prudent teh bisa gitu. Oke. Cuma memang gue tahu nggak bisa dapetin langsung dapet duit gede kayak dagang, tapi kita ngebangun pelan-pelan gitu kan kok. Ya karena kalau dagang lu modal juga gede kan, Bo. Lu Iya. ambil kain segala kan bukan modal kecil ya. Betul. Oke. Oh jadi akhirnya mulai confident tuh, mulai jalanin prudent, mulai. Ya mulai ceritain ke teman-teman, Oke. mulai pede kalau tanya, lu ngerjain apa? Gue ngerjain prudensial bro, was langsung kan, wes langsung. Nah ini menariknya, Bo. Tadi cerita tentang Yosua sama Civivi. Nah berarti cerita tentang community nih ya. Ya. Nah apa sih yang lu rasain ketika lu punya komunitas, Bo? Gue cinta sama mereka. Tapi senang banget loh kok. Maksudnya Oke. gue berulang kali gue nanya ke Joshua. Yos, kalau nggak ada lu ya, nggak ada Civivi, gue nggak akan naik. Nggak ada semangat kok. Gue tidak bisa mencintai, maksudnya aduh kangen. Maksudnya kayak gue cinta sama cewek gue nih. Aduh kalau nggak ketemu teh kangen ya. Aduh kalau nggak ngobrol sama dia teh kayak ada yang kurang ya. Jangan buka kartu as. Nggak maksudnya, jadi kayak gitu juga perasaan gue ke mereka gitu kok. Gue tuh seneng ada di sekitaran mereka, gue seneng ngobrol sama mereka, gue seneng tuker pikiran gitu. Sampai udah terakhir, nih Ade beres CVV, weh si Joshua beres, gue beres. Jadi seneng, aduh kita tuh setahun ini tuh, aduh kerja keras ya, semuanya terbayarkan. Jadi sebenarnya, sudah. Jadi sebenarnya kalau Edo lakukan sendiri juga belum tentu sekuat itu ya, benar nggak sih? Iya, tapi kan artinya bukan cuma di income doang ya. Yes, betul. Kita tuh punya
wadah, punya komunitas di mana kita teh mungkin ya kita juga di segala kekurangan kita teh tetap diterima apa adanya sama komunitas. Nah, Oke. gue teh aduh makanya cinta pisan sama mereka kok. Asik. Nah, ini menarik teman-teman. Saya kemarin karena ngobrol, jadi saya akan singkatin sedikit ke belakang lagi. Jadi kalau bicara tentang komunitas itu, Ebo itu dan Edo itu orang yang salah satunya menurut saya keluarganya dirangkul lewat komunitas ya. Ya. Nah, Jadi dulu ada kejadian. jadi boleh gue buka narasinya dulu ya bentar. Jadi cerita gini, Ebo Edo itu ngalamin hal nggak gampang dari kecilnya. Tapi karena ada satu orang, Edo yang pertama ya mungkin ya. Dulu cerita Edo, Ya, Edo. Edo datang ke gereja gitu ya. Ya. Edo datang ke Els. Jadi kelas Ke 2 Els. SD Gerejanya pertama ke dibawa Els. ke Els gara-gara Pak Edward. Oke. Nah, itu pun gerejanya dulu mah ya kayak nggak layak gitu kayak aduh kan pas di mana sih kok? Tempat dugem Studio Is. Oke. Dia kan bagian dekor, dia bagian bikin layar, manjat-manjat, gue bagian nyapu-nyapu, niup Oke. galon, kan itu Iya. aduh bau rokok, puntung rokok, obat-obat gitu, aduh Heeh. parah lah dulu mah. Iya Jadi tuh, malam buat dugem, dugem, pagi gereja gitu ya. iya, oh itu udah parah sih kalau dulu. Oke. Oke. Nah terus, Oke. Kak Edward bilang, Kak Ivan nitipin ya, ada satu pendeta anak kecil namanya Kak Ivan, Oke. belum merit. Kak Ivan nitip dede gua ya, dede saya, oke, sana. Jadi dititipin, semenjak saat itu semua berubah kok. Setiap hari gue ke gereja, pulang sekolah pasti ke gereja juga. Yang ngapain mau jalan-jalan, lari-lari, makan-makan, pokoknya ke gereja aja. Oke. Karena dulu tuh kok suasananya di rumah nggak kondusif kok. Oke. Jadi dulu keadaan rumah tuh papa mama ya mungkin ada masalah intern kali ya. Jadi gue ngerasa nggak nyaman di rumah. Sementara pas gue ke gereja, terus gue ngerasa gue diterima. Gua melihat sosok kakak, terus kayak punya koko lagi satu, kayak punya papa mama, dan gua ngerasa gua diterima di sana. Oke. Nah jadi dulu setiap kali ada masalah, gue selalu, ya kan Edward sibuk pacaran ya, Iya. kalau dulu. Wah. Setiap hari ngapel, gua ngerti. Sampai dulu juga gue diusahain, Bo udah ikut koko, ikut pacaran. Ganggu ya pada si Ica udah pengen kill kan deh. Nah, terus apa? Jadi gue ngerasa gue senang banget di gereja dan setiap kalau gue papa mama misalnya ada ribut dulu tuh, gue langsung telepon, Kak, aduh gimana ya? Gue sedih banget, gue nggak tahu harus ke siapa. Jadi si Kak Ivan, Kak Cinta tuh langsung ke rumah dan mereka ngekonselingin si papa mama di Bantuin belakang papa mama. lukisan gitu dulu mah. Oh. Ya di belakang lukisan karena kebul banget. Jadi rumah gue tuh, aduh banyak banget barang lah, ribuan pieces lukisan, batu, wah kayaknya nggak. Aduh macam-macam gitu kan. Terus gue kemarin juga lu cerita ya di mana lu pernah nangis sendirian terus tau ada tukang beca datang menghibur lu ya. Iya dulu ada si Abah kan. Jadi setiap kali papa pergi sama gengnya, mama pergi sama geng. Ini pergi sama ini. Gengnya. Saya gimana? Saya gimana? Jadi tukang beca lewat, yaudah sok sama Abah aja ditungguin sih gua. Papa mama gua apa lagi kiri. Si Ini Abah tuh gua lagi tidur di sofa ya si Abah gua tuh nungguin. Baik Terus, pisan si Abah aduh, ya. Baik pisan sih ya. Dan nah gue teh ada bersyukur walaupun dulu keadaan rumah teh kan nggak kayak komplek gitu ya. Kiri Iya. kanan gimana karena ini mah kiri kanan tukang batu aki, kiri kanan tukang sol sepatu. Tapi barager gitu. Maksudnya mereka teh care sama kita. Apalagi sama gua mungkin karena gua dulu nakal gitu. Jadi mereka udah lebih mengenal. Jadi mereka care juga lah. Ya papi mami juga memang nggak pernah ada jelek sih sama orang-orang mah. Terus lu cerita diajarin gitar malahan ya Boy ya? Iya, jadi Diajarin kalau beres sekolah, papi mami gua mah kayaknya mana sih Ebo? Jarang nyariin. Tahu-tahu si Ebo tuh ada di ujung gang, di ujung jalan di Alfa deket ITC Kebun Kelapa kok. Lagi nyesel sepatu, lagi masangin ring batu cincin. Ya. Terus gue bisa main gitar gara-gara gue ke seberang rumah ada tukang susu murni. Dia ajarin sama pengamen. Tah iya ge teh kieu cenah. Saya teh kieu cenah. Edan itu. Nah, jadi balik lagi kalau masalah yang tadi si gereja ya.
Jadi gue ngerasa senang sama Kak Ivan. Heeh. Dan Kak Ivan tuh selalu ngomong gini, ya udah tenang dulu, semua bakal baik-baik aja. Dan setiap kali doa, ngedoain gue, pasti ngedoainnya kalau ada satu orang pulih di keluarga, pasti satu keluarga bakal diselamatin. Wow. Tapi mungkin butuh takes time, dia Iya. bilang nggak bisa secepat itu. Nah, tapi ada orang-orang yang invest ke hidupnya Papih juga. Contohnya dulu yang bayarin si Papih Priskat. Nah dulu Ko Edward kan udah married sama Cica. Nah Papa tuh dibayarin Priskat kok. Terus Priskatnya acara apa? Pria sejati. Seminar Pria Sejati. Nah. Nah terus sampai si Koko ini tuh ngomong, Linda cina besok datangnya sama Ebo. Tapi Ojen nggak tahu datang. Oh oke. Ojen tuh papahnya Ebo dan Ojen tuh Edo ya. papa. Jadi begitu datang, ternyata si papa lagi nangis. Terus udah nangis kenapa gitu ya. Terus dia tuh udah bikin surat cinta gitu kayak, ya maafin sana semua yang dulu papi pernah lakuin. Wow. Gua pernah lakuin sana ke Linda. Wow. Waduh itu Butuh ini loh, papa hebat banget Iya. itu untuk dia ngakuin kayak gitu nggak gampang. nggak loh. gampang. Terus Iya. ya gue tahu orang-orang juga mungkin udah serem sama papa gue ya. Iya. Disangkanya kayak lagi ngekonselingin Yakuza gitu. Tapi banyak orang invest sama papa, sama mama gitu dan Sama lu berdua ya. sama kita berdua. Nah jadi bersyukurlah bisa bertahan sampai saat ini gitu kok. Iya, karena hari ini liatin papa mama, Ebo kemarin cerita papa mama tuh sampai sekarang masih rajin loh kok. Rajin. Ya, pergi keluar kota, semangat untuk mereka berdua, ya Untuk bener nggak? berdua. Dan hari ini gue liatin Edo, gue liatin Ebo, hidupnya bener loh. Bener nggak? Itu power of community menurut gue ya, Bo ya. Bener nggak sih? Efek Applause gede dong buat banget. mereka berdua dong. Nah. Oke, lanjut lagi. Ada mau tanya dulu nggak? Supaya siapa tahu ada langsung mau nanya ke Ebo. Digabung di akhir aja ya. Oke. Ini gue kenalin. Oke. Nah, Bo, pertanyaan kelima nih. Apa sih perbedaan ketika lu berbisnis sendiri? Kan lu pernah nih ya, bisnis, maju, trading. Apa bedanya sama hari ini ketika lu ada di Prudential? Karena menurut gua ya, lu umur 25 dan lakukan banyak hal dalam hidup lu, dapat pelajaran banyak, itu menurut gua berharga sekali. Nah, tapi apa yang ngebedain, Bo? Lu jalan sendiri, lu ngadepin masalah sendiri, sama lu sekarang ada komunitas nih, Bo. Jadi inget akhir tahun kemarin kok. Oke. Yang lain udah pada mau beres. Hmm. Adek, saya belum. Terus adalah nanya gitu kan sambil calling day ditolak ternyata. Terus gue udah kelihatan pusing banget ya. Waktu itu ada Edward sama ada Budi. Oke. Kalau Edward ngomong, bro jangan pusing, kita karaoke mau nggak? Mau. Kita karaoke. Jadi terakhir terus kita karaoke bertiga. Terus udahnya ternyata gue ada janjian, gue langsung cabut. Ada prospek walaupun masih belum ada. Tapi gue seneng bersyukur punya komunitasnya teh hidup gitu kok. Oh, iya. Bukan cuma ada tapi teh hidup. Dan gak cuma tentang uang atau lu ngejar aja gitu ya, Bo ya. Iya, karena kalau kata Ko Edward mah maksudnya uang mah bonus, lu Wow. setia di activity, uang mah pasti bakal ngikutin. Yes. Gitu. Jadi gua rada nggak takut sih, maksudnya kalau secara itunya nanti pasti Tuhan bakal sediain. Oke. Selama kitanya ya rajin gitu kan. Ya. Nah, terus kalau kerja sendiri, pusing sendiri, stres sendiri, dan orang lainnya sebenarnya kalau nanya juga ya, menurut gua teh kayak, "Bo lu kenapa? Iya nih, aduh utang pada belum dibayarin gitu ya." Tapi mereka teh kayak cuma curious gitu, cuma penasaran doang. Mereka teh nggak care sebenarnya. Beda kalau misalnya memang sehari-harinya hidup di komunitas kok. Yang gua rasain ya. Oh itu ngebedain ya, Bo ya. Ya kayak Yosua udah brother jangan pusing-pusing, gue juga belum cina kan ada kayak gitunya. Terus CVV juga sebenarnya rada bodoh ya. Cuma maksudnya saling menghidupi lah. Iya. Walaupun kita mah maksudnya secara kalau chatting apa ya nggak terlalu intens, tapi kalau setiap kali datang pasti seru. Oke. Tapi gue pernah nanya, Yos kalau Senin teh capek gak sih? Pagi M3, siang meeting group, terus calling day, terus meeting unit. Oh.
Terus Padat ya kesannya. padat lah. Itu capek nggak? Nah. Enggak sih. Ini hari-hari yang paling gua tunggu tuh hari Senin. tuh. Asik. Berarti itu dengan siapa lu menghabiskan waktu lu itu. Iya. Kan, ya? Jadi gua juga mikir, Iya. iya ya Senin teh walaupun capek pisan tapi teh senang pisan gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi gua nggak pernah kalau kalian kan ini ada yang order, aduh gua tuh langsung seketika tuh pusing kok. Ini kalau duit kurang gimana? Ya, ini kalau kain ada jelek gimana? Tapi kalau di sini teh nggak ada yang kayak gitu kok. Oh. Jadi lebih tenang lah ya. Jadi membedakan sekali tuh ya cara lu ngejalaninnya, Sangat cara beda. lu wah semangatnya, Confident-nya, confident-nya. iya, semangatnya. Jadi Ah, beda jauh lah kok. Ya, ya. Nah, Bo, eh, bicara tentang community kan mungkin ada beberapa teman mikir, oh kayaknya, tapi saya belum dapat achievement dan sebagainya. Tapi Ebo juga sebenarnya kalau bilang achievement belum ya, Bo ya? Belum. Belum. Dari si Perunya? Heeh. Belum Apa sama yang bikin sekali. Ebo tetap confident ada di community ini, Bo? Maksudnya kan ada orang nih ya, oh jangan-jangan saya tuh perlu di legacy itu kalau saya udah Udah dapat. achieve sesuatu Nah, gitu. kenapa Ebo tetap ada di sini dan Ebo tahu nih Ebo bisa kasih sesuatu. Nah, apa yang Ya, kalau ngelihat sih, maksudnya kalau achievement ya, kalau kayak sekarang kalau ngelihat kan, Terati closing 200 juta, 250 juta, Ko Martin 100, Ko Edward, itu kan achievement yang gede-gede. Ko Ray 1 miliar, Iya. waduh itu, ya semua orang memimpikan itu kan kok. Iya. Tapi gue rasa, Ko Edward kalau ngomong nih, kan gue suka ada aja insecure-nya ya. Aduh kok si ini udah gini, si ini udah gini. Gue sempat ngomong, terus dia ngomong, ya udah, lu mah cuma telat panas aja. Nanti kalau sekarang dilakuin, lu lihat lagi setahun 2 tahun tuh banyak hal bisa terjadi. Iya. Gitu. Jadi kepedean gua ya terbangunnya dari komunitas juga. Iya. Liatin ya tetap akhirnya jalanin yang bisa lu kontrol aja ya, Bu ya. Iya betul kok. Oke. Nah, Bu, ada mau ditanya dulu nggak sementara? Terati. Ya. Tapi satu hal loh teman-teman, maksud saya waktu kemarin dengerin cerita Ebo, oh iya ya pentingnya komunitas tuh seperti itu loh. Sama seperti tadi Ebo tuh kemarin cerita berulang kali, kalau nggak salah nanti Kak Ivan dan Kak Sinta itu yang akan bless lu ketika lu married ya. Ngeberkatin. Benar nggak? Ini satu orang yang nggak pernah ada dalam hidup dia, bukan saudara, bukan Nggak dapat keuntungan nggak apa-apa. ada keuntungan apa-apa, ya tapi mau lakukan terbaik buat orang lain ya. Iya. Sampai hari ini hidup keluarga berubah loh. Iya. Ya papa mama Mama akhirnya kenal bisa Tuhan juga dari dipulihkan, Irfan. dan lu berdua juga boleh perform sebagai family, itu kan nggak gampang. Kenapa? Karena nggak dapet contoh juga kan mungkin Iya. awal-awal. Ya tapi hari ini boleh itu. Nah jadi menurut saya ya peran komunitas itu penting. Ya buat kita, untuk kita ngejangkau orang, buat kita ngajakin orang ada di sini. Mungkin banyak orang di luar sana nggak seberuntung Ebo. Ya belum ada komunitas yang ngajakin, belum ada orang-orang yang ngajakin, belum ada orang-orang yang mau invest dalam hidup mereka. Nah itu salah satu ya hari ini kenapa gue highlight di cerita itu. Ya. Nah Bo, terakhir. Apa sih ada poin-poin apa yang kira-kira lu pengen nih setelah dengerin sharing lu, ya orang-orang itu balik nggak cuman oh ya udahlah keren nih sedih cerita Ebo tapi oke. Keren nih sedih itu gitu. Ya. Sama lucu lah. Tapi ada yang mereka bawa pulang dan mereka oke nih kayaknya gue dari saat ini gue mau lakukan. 3 poin ya. Oke. Poin-poin apa ya? Kalau gua sih pasti kalau ini pasti mentinginnya lu tumbuh di komunitas. Ya. Ya kalau misalnya kalian udah di legacy ini, berarti kan kalian udah di komunitas yang tepat. Kalau misalnya nggak cocok, makanya kayak Ko Daniel gitu, gue rada appreciate-nya dia ada apanya sih kok Glenn, jadi ya gue lebih cocoknya ke Glenn, ke timnya Glenn, ya udah gue ikut. Tapi kan kok Glenn juga kalau di sini menurut gue bagusnya teh, ya gue juga nggak dapat overriding dari lu, tapi teh nggak ngelihat itunya gitu. Iya. Semuanya hitungan kok, hitungan. Si Eta pamrih kok. Ya. Tapi maksudnya ada proaktifnya, jangan apa? Oh iya, Jangan gua pasif tuh ya. jangan pasif. Oh iya, yang lain bagus tuh ya. yang Berarti lain Kanita kemarin ya proaktif ya. proaktif. Oke. Tapi itu penting karena kalau nggak kita mulai duluan, ya orang lain juga belum tentu ada waktu
maksudnya ayo yuk kita ikut. Mungkin ada waktunya, tapi kan nggak terusan gitu Iya. kan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ini komunitas yang benar-benar apa kita diterima, kita merasa dihargai, kita bisa tumbuh di sini, ya Yes. lu juga harus ada timbal baliknya juga lah gitu. Iya, oke. Itu satu. Dua lagi. Terus apalagi? Jadi yang mikir. Aduh. Terus nurut sama leader hal yang penting sih. Bukan cuma ngelihat Koko Edward sebagai koko kandung. Tapi kalaupun kita orang nggak kenal juga, gue pasti milih Ko Edward buat jadi leader. Wah. Ini nggak ada kesan-pesan dulu nggak ada ya? Ada. Ini gue nanya juga langsung. Iya, iya. Nggak ada, nggak ada. Wah. Tanggung jawabnya Ko Edo bisa dijadiin contoh gitu ya. Wah. Kalau di keluarga ya nggak ada yang menonjol gitu, menonjolnya cuma ya udah kamu tuh harus sekolah tinggi, kamu tuh harus gitu. Tapi kalau Edward tuh humanis gitu kok, ngasih taunya, ngomong kalau ada masalah apa, yuk duduk ngobrol sama gua. Ya ada apa, mesti gimana gitu. Nah, Edward jadi gini juga pasti kan karena tumbuh di legasinya udah lama juga kok Iya, 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 iya. gitu. Oke. Terus Proaktif, nurut sama leader ya. ya Nah, yang ketiga, Pak. satu lagi apa ya? Kemarin udah gue suruh siapin loh. Satu lagi. Oke. Belum kepikiran. Oke, nggak apa-apa, dua aja ya. Nah, jadi tadi proaktif bagus. Icis menurut gue bener banget ya. Karena Ebo waktu kontak gue juga, kok Senin gue perlu sharing apa? Kemarin malam gue sedikit lupa, terus aja dia ingetin lagi, kok besok pertanyaannya apa aja? Ya, jadi maksud gue, ya memang perlu ya namanya proaktif, bener nggak? Nah, yang kedua, bicara tentang leader ya menurut gua, kenapa? Karena di sini menurut saya pribadi ya, hati leader legacy itu kita udah sedalam satu kesatuan, which is ini memudahkan buat kalian bertanya kanan kiri atas bawah ya, walaupun sebenarnya tiap ada problem nanyanya ke atas ya, itu selalu aturannya begitu, tiap ada problem nanya ke atas ya, tapi hatinya udah sepakatnya tuh ada gitu loh. Jadi dan bener banget ya, Daniel boleh ikut sama Glenn, even Glenn gak ada keuntungan, itu patut diacungin jempol juga dong. Iya. Boleh dong, aplaus dong buat Glenn ya. Ya. Saya tahu kok Andre juga udah angkat soalnya loh. Walaupun sama-sama bayar Udah iuran. kasih si Glenn aja lah udah gitu. Oh, salah ya dia. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya sekarang terakhir? Sharingnya keren banget ya. Boleh, Mike. Oke, Bo, kan lu punya background udah usaha kan, ya nggak sih? Dan maksudnya kalau anak muda itu yang gue lihat adalah pengennya lebih, lebih, dan lebih. Di saat di Prudential pasti kan ada momen lu nggak gampang nih, misalnya ya lu udah lakuin bagian lu tapi belum menuai lah gitu ya. Lu ada nggak sih momen-momen kayak dulu gue dagang, nah gitu loh. Ada momen-momen yang dan Jadi secara nggak langsung kayak ngebandingin. ngebandingin. Itu kan naturally pasti kalau orang ada background dagang atau apapun itu pasti kebandingkan gitu kan. Nah, bagaimana lu overcome itu gitu? Bagus banget pertanyaannya. Pertanyaan bagus kok. Kalau dari Ebo sih karena apa dulu banyak sakit hatinya juga gitu kok. Jadi sebenarnya kalau dari Ebo sih ya pengen kalau usaha gitu ya kok ya kan setahun sekali tuh apalagi kan gue tuh apa fashion muslim. Jadi pasti ada tembakan tiba-tiba cuan teh gede pisan gitu kok. Oke. Kalau dapetnya Oh, lu jual baju muslim ya berarti ya? kerudung. Oh, kerudung. Oke. Jadi sekali waktu sekali tembakan tuh bisa gede banget Oke. nominal batinya gitu Oke. cuannya buat gua. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir ya ngutanginnya berapa lama, resikonya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya emang untungnya gede sih. Tapi gue siap nggak ya buat teh menghadapi stres. Berarti kan bakal ada satu Iya, tahun benar. sekali gue teh bakal stres banget di bulan itu kok. Oh, benar. Nah gue teh kerasanya ya memang duit gede sih tapi gue nggak mau sih kayak gitu. Ah. Itu sih kok. Apalagi berkaitan dengan produksi kan kompleks. Ya kayak Korikol tahu pasti kan kalau produksi mah kompleks pisan dah. Gua teh nggak mau jadi ngulangin. Udahlah segini. Maksudnya gue juga belajar ada bersyukurnya. Tapi tetap walaupun bersyukur ya di si Pru gini juga tetap gue kerjain
sekuat tenaga gitu sih. Cuma kalau dibanding-banding ya ada tapi enggak lah menurut gua nggak worth it perbandingannya. Ya. Nah, karena Ebo udah ada perbandingan loh, karena Ebo ada perbandingan. Kalau nggak ada bingung memang. Sometimes kadang orang suka mikir perlu nyoba dulu, Bo. Ya jangan amit-amit lah. Ya, janganlah sebenarnya mah ya amit-amit sebenarnya. Ya, ya, Amit-amit ya. banget itu. Ya, ya, ya. Boleh Benny, ada mau nanya, Benny? Produksi lagi, oke. Do lagi. Bo, Bo, Do dan Bo, ya. Bo, mau nanya apa ya? Tadi gue nanya rajin ya, soal rajin ya, kerajinan ya, Do ya. Bo, kerajinan nih, kenapa lu bisa sampai pengen rajin gitu dan ketika lu kemarin mau naik AAD tuh apa dari diri lu sendiri gitu ya, atau karena memang ada pengaruh dari community? Kan kadang kan orang ada yang gua mah Ikutin aja. ikutan aja gitu ya. Ikut-ikutan gitu. Nah, apa lu terpengaruh dengan itu gitu ya? Terus soal rajin lu itu gimana kalau buat orang-orang yang belum rajin gitu? Mau kayak lu tadi kan rajin dari kecil kan itu kayaknya dibangun tuh habit. Tapi buat orang-orang yang misalkan kita belum rajin gitu ya gimana? Nah, gimana mulainya, Bo? Nah, itu yang tadi ya sama yang si Y-nya itu ya. Iya, iya, iya. Terus Y lu sekarang apa sih yang tahun ini nih itu? Thank you Bung Ben. Thank you, Bung. Jadi kalau izin jawab, jadi kalau kenapa harus AD tahun kemarin dan kenapa harus ya tahun ini sih kan targetnya AD kan. Nah kenapa harus itu? Karena kalau ngelihat kan maksudnya logis juga ya. Kalau ngelihat nggak mungkin ya pengen di segini terus gitu kan pasti pengen ya lebih, pengen lebih, pengen lebih. Nah baru sadar juga kalau di bisnis ini teh ya lu kalau udah ade lu teh baru mulai bisnis lu bukan ade teh garis finish gitu. Jadi gue pikir ya secepat mungkin harus jadi ade dong. Secepat mungkin gue harus bantu orang. Secepat mungkin ya kita juga balap-balapan sama resiko orang. Jangan sampai keduluan-keduluan. Nah jadi kayak kemarin baru banget ada klaim Bung Ben. Klaim calon ipar. Jadi polis baru 3 bulan gitu, terus tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Habisnya sih 18 juta, tapi menurut dia teh, ya menurut gue juga gede juga lah. Maksudnya nggak ditindak apa-apa gitu 18 juta, tapi ternyata approve baru kemarin kan. Dan gue ngerasa, aduh ini ya bener kalau lu teh hoki pisan gitu, tau nggak? Lu teh hoki berada di lingkungan ini, lu teh hoki, lu teh bisa jualan ini gitu, yang bisa benar-benar bisa bantu orang. Iya, iya. Jadi kalau gua nggak rajin, ya kayaknya nggak akan ketemu orang-orang yang siap yang yang buat ditolong juga gitu. Iya, iya. Nah terus kalau misalnya kenapa rajin ya karena kita mah nggak ada modal lagi ya kok ya. Selain rajin dan persisten mah. Ya maksudnya kalau orang lain ada yang lebih pinter, ada yang orang lain lebih kaya, ada. Mereka punya modal-modal sendirilah. Tapi harusnya kalau gua sama Koedo ya modalnya cuma rajin doang sih, Bung Ben. Wow, modalnya rajin doang tapi mantap ya. Iya, nggak ada lagi. Gue kemarin cerita, Ebo ada satu statement yang dia bilang bagus nih. Yang waktu tadi dia sempat ulangin, dia bilang gini kok, gue itu nggak ada gambaran kok bisa beli rumah, beli mobil itu nggak ada gambaran. Terus gue waktu ngomong gitu, oh iya ya, iya kok karena mama sama papa juga sampai umuran beberapa nggak pernah beli rumah dan nggak pernah beli mobil, nggak tahu gue teh mesti gimana. Nah itu menurut gue kalau lu responnya bagus itu yang akan merubah lu bener-bener tuh. Karena lu akhirnya jadi mikir untuk gimana caranya. Bener nggak? Tapi kalau responnya jelek ya udahlah gua pasrah. Apa adanya udah gini ya. Ya, jadi itu mungkin satu hal yang akhirnya trigger buat dia tuh. Ben karena dia mempertanyakan itu. Gua nggak ada gambaran tuh kok. Beli rumah sampai akhirnya hari ini udah punya rumah sendiri ya. Udah. Wah. Mantap Bukan ya. rumah gede tapi ya buat modal pertama lah. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari online ya, Bu. Ngomong. Rere, Nggak usah dimarahin. online dulu boleh ya, bentar ya, sorry ya. Online kayaknya udah ngasih ini ya. Ebo kalau menghadapi masalah selain disamperin tukang beca dengan Koedo bagaimana Ebo berkomunikasi atas masalah tersebut? Boleh dong dicontohin? Thanks Bu.
By the way, yang dilakukan oleh Ko Edo pada saat melihat kondisi Ebo yang sedang down seperti apa? Ceritain dong bro. Siapa itu? Siapa itu ya? Oh, Okta. Oke. Oke. Kalau menghadapi masalah selain Didaperin tukang beca, Hah? tukang sawah. Oh, waktu itu sih responnya mungkin masih kecil juga ya. Jadi gue banyak nyalahin keadaan juga kok. Oke. Kenapa sih papa mama teh nggak mikirin gue? Kenapa papa mama teh jahat? Sampai waktu itu karena gue sering dititipin ke II teh jadi mami punya dede gitu ya setiap weekend. Jadi gue teh secara nggak langsung jadi apa ngebandingin mami teh kenapa sih nggak bisa jadi kayak II? Mami teh kenapa sih nggak bisa baik kayak dia gitu? Mami teh kenapa nggak bisa? Gue minta lu teh kasih aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir gitu ya mereka mungkin punya masalah yang nggak bisa diberesin, yang belum saat itu nggak bisa beres gitu. Jadi bukannya mereka jahat juga, tapi mungkin ya mereka juga pengen sejenak melepaskan penat mereka gitu. Gue mikirnya gitu sih kok. Oh, bagus ya Gitu. pemikirannya bisa gitu. Kalau di rumah ya pasti mereka juga mumet juga gitu kok. Jadi gue juga ya ada kasihannya, maksudnya ya udahlah sok kalian punya waktu masing-masing gitu kan. Makanya sampai sekarang papa mama kayak gini bisa romantis lagi gitu ya. Ini teh baru Wow. di-celebrate banget gitu. Iya, iya, iya. Oh, ini. Sama Edo gimana? Sama Edo. Karaoke tadi udah dibilang. Oke. Simple. Di breakdown lagi sih kalau Ebo down, di breakdown lagi. Misalnya kayak sekarang kan sebenarnya target buat Ade udah kelihatan nih. Tapi kan bulan 1 baru mulai belum ada API kok. Ada sih sedikit bulan 2, tapi kan target Ebo teh sebenarnya sebulan 50 juta. Terus ngerekrut agennya jalan, harusnya gua Ade. Nah, tapi kan ada rencana-rencana yang nggak berjalan sesuai rencana Iya, nih. iya. Kayak bulan Maret harusnya kan berarti timeline Ebo teh harusnya ada 150 juta, tapi masih 50 nih. Karena kemarin ada yang di decline kan, ada yang di postpone. Tapi it's okay karena gue mikirnya mereka bukan yang nggak jadi beli, mereka cuma menunda. Itu sih sebenarnya mah. Tapi kalau ngatasinnya gimana ya di breakdown lagi sih ya. Oh, jadi sama si Edo suka ngobrol juga, suka ini ya. Nah semenjak Ade jarang ngobrol sih memang kok. Enggak. Dia suka remind gitu. Bagus, tapi dia kemarin ngomong gitu, katanya sejak ada jadinya, tapi Koedo pernah ngomong bahwa Koedo confident sama dia. Ya gue ngomong, kok kenapa sih lu gak pernah nanyain gue? Ya gue pede lah, lu pasti jalan gitu. Jadi as a leader pasti leader tahu nih ya kapan, karena menurut saya leader tuh tahu lah, ini kan anak lu ya, kapan dia perlu rangkul lu, kapan dia perlu lu belajar berdiri, belajar jatuh sendiri. Nah itu mungkin yang Edo lakukan ya. Ya terus kan kita intim juga, jadi kalau gue lagi penat, gue ke rumah dia, minta makanan, ngobrol, oh rada kebuka. Ya terus main, kadang sama si Joshua, udah kita main PS aja, oke. Ya, itu juga gue gitu sih, Bo. Oke, Ray boleh pertanyaan terakhir, Ray? Oke, ini ya, thank you. By the way ini Ebo ini rajin banget. Dari tahun lalu zaman masih ngejar AAD, gue suka ketemu kalau pagi lagi lari. Tapi Ebo jalan ya, memang lagi memilih buat jalan kan waktu itu ya. Nah yang gue mau nanyain bukan itu, tapi lebih ke activity lo. How you manage your day. Jadi bagaimana ketika sekarang lu tahun lalu Belum. apalagi betul ya. Jadi tolong ceritain dong supaya kita ada gambaran buat teman-teman yang lagi ngejar. Karena kadang-kadang ya kita di sini kita punya bahasa oke, sehari ketemu 2 orang, sehari ketemu 2 orang. Sometimes kan kita juga nggak seindah itu gitu loh. Agenda kita nggak sepadat itu. Tapi juga ada momen-momen padat banget gitu kan. Nah lu sendiri waktu tahun lalu jalan ini kayak gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Boleh, thank you. Seminggunya lu seperti apa sih kira-kira? Thank you. Thank you Ray. Jadi kalau dari tahun lalu itu kan udah mulai S2 kok. Jadi gue udah nyeting, pokoknya kalau malam waktu nggak bisa diganggu. Tapi kalau misalnya malam prospek, pasti kan itu kuliahnya direkam. Gue ngedengerin lagi setelah gue prospek. Jadi gue pasti tidurnya malam pisan.
Gue inget soalnya waktu tiap kali kita Seekers malam, lu teh lagi dengerin ini ya. Ya, Ya. eh, Oke. jadi jangan sampai ketinggalan karena kan ya itu mah tanggung jawab, jangan sampai Wow. beresin. Nah, tapi kalau activity sebenarnya kalau dari tahun lalu teh kan pagi-pagi pengennya udah pokoknya gue pagi-pagi udah harus keluar rumah aja. Gue nggak mau ada di rumah. Kalau di rumah pikiran teh kemana we gitu kan. Pokoknya pagi-pagi sepagi mungkin gue bisa di rumah, bisa keluar, harus keluar gitu. Entah itu olahraga, entah itu yang ngopi lah. Pokoknya pagi-pagi udah keluar, pasti sehari teh minimal satu pasti ketemu. Tapi kan masih ada, kalau tahun lalu masih ada ngurusin produksi kok, masih ada ngurusin pegawai. Oh, Jadi pokoknya banyak juga kegiatan selain prudensialnya ya Mas Ian ya. banyak. Nah Oke. pokoknya gue dari jam 9 sampai jam setengah 6 udah harus beres aja semua kerjaan. Oke. Ngusahainnya mah. Habis itu baru kelas S2 ya berarti ya. Baru ke SS2. Kalau enggak ya kalau misalnya siang, pokoknya kan setiap hari harus ada ketemu orang. Iya. Kalau siang yang nggak ada ketemu orang tapi orangnya bisa malam, ya malam berarti gue harus ngerelain si Iya. kuliah. Makanya ngorbanin tidur Sama malam. kemarin ya waktu lu ketemu gua hari Jumat lu bilang kok ini gua malam ketemu 2 orang ya. Kalau nggak salah jam sore sama malamnya lu Iya, ketemu orang ya. iya. Oke. Gitu sih kok kali kalau ngatur waktunya mah ya. Jadi memang padat ya waktunya ya. Padat kok. Dan dia lagi persiapan merit juga bulan Juli. Juli ya. Budgetnya nggak kira lumayan loh. Gua kemarin sempat nanya, lu merit biaya sendiri ya, duaan sama Cynthia kok. Kita kumpulin terus Ini merit dari uang pro kok. asik. Ini dari pertama komisi gua nggak gue pakai. Oh, lu tabungin untuk Gabungin. oh. Gitu. Oke. Ya, jadi merit biaya sendiri, nabung. Jadi reasonnya tuh kuat sekali ya. Iya. Applause dong buat Ebo dong. Luar biasa banget. Dong Ya. berapa? Jangan. Apa? Spill dong berapa? Spill dong berapa? Boleh lah spill biaya merit tuh habis berapa kemarin kata lu? Gope ya. Nah, 500 juta lo kumpulin duaan calon suami istri. Luar biasa senang sekali kenal dan dengar ngobrol. Thank you Kak Victor. Thank you Oke. teman-teman. Silakan. Wow. Masih di depan dong sebentar ya. Gue pikir ini asik banget, momennya asik banget. Jadi sebelum duduk boleh kata tepuk tangan paling meriah dong buat Ebo dan buat Victor. Oke. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Bo, duduk sini, Bo. Oke. Asik banget. Siapa yang hari ini bersyukur boleh dengerin ceritanya Koko Ebo? Asik banget. Tapi ada satu atau dua hal yang mungkin kita boleh bahas bareng-bareng nih hari ini. Dari apa yang Ebo cerita. Saya itu melihat Edo waktu masih muda. Ya gak sih? Di antara kita semua kayaknya yang melihat Edo growingnya dari masih muda, dari umur kecil sampai besar. Kayaknya saya loh. Kalau dibandingin teman-teman yang lain maksudnya gitu kan. Selain Ica tentunya ya. Oke, di sini ada Ica soalnya ya. Oke. Jadi bisa ngelihat apa yang Edo lakuin, struggle-nya Edo, akhirnya itu raksasa-raksasa yang Edo menangkan, akhirnya itu membantu banget buat Ebo menangkan. Pertandingan-pertandingan yang kamu menangkan sebagai leader, ya, itu akan membantu tim lu untuk mudah untuk menang. Karena ada beberapa raksasa yang Edo kalahkan, dia punya rumah, dia punya merit rumah sendiri, mobil sendiri. Akhirnya itu membantu Ebo, adiknya dan timnya untuk boleh punya bayangan. Oh nanti kalau nikah, terlepas dari dulu masa lalu papa mama gimana, tapi gue bisa punya bayangan. Nah saya mau bilang itu berharga sekali teman-teman. Oke, ngasih orang lihat role model bagaimana nanti kalau lu di Prudential 5 tahun lagi, lu lihat kayak gua. Oke, 8 tahun lagi di Prudential, atau tahun depan lu di Prudential kayak gimana, teman-teman yang masih muda boleh lihat. Contoh misalnya hari ini seseorang Ebo. Jadi apa yang kita lakukan, tugas Anda sebagai leader. Leader bukan posisi, yang setuju katakan yes. Yes, leader itu fungsi. Ya, jadi leader yang saya bilang ini bukan posisi nanti waktu lu udah jadi AAD atau AD baru lu leader. No. Hari ini kamu adalah leader.
Bilang kiri kanannya, kamu tuh yang Andre masuk, kamu. Oke, kamu adalah leader. Nah, saya ngebayangin waktu Ebo lagi awal-awal join, Edo sebagai kokonya, oke, ngasih contoh yang bagus, ajak ngobrol yang asik, ngasih lihat jauh ke depan yang bagus. Saya pikir itu keberhasilan Edo sebagai seorang kakak dan sebagai seorang leader loh. Ya enggak? Jadi saya kebayang sebagai leader itu kita hatinya diperbesar, ya. Aduh, gimana ya ini caranya ya? Boleh ngasih tahu gini gimana ya? Aduh, ini gimana caranya ngajarin begini ya? Oke, itu tipikal leader. Jadi kalau Ebo hari ini boleh ada di atas panggung dan ceritain ini, saya pikir hari ini udah ada di bayangan divisinya Edo dari tahun-tahun kemarin. Tepuk tangan dong buat Edo dong teman-teman dong. Wow. So, uh, uh, momen yang bagus. Masih ada waktu, momen yang bagus. Pengen denger. Gimana sih sebagai Edo ya punya tim? Punya tim Ebo. Karena apa? Karena yang Edo alamin sebagai leader, itu kita semua yang kita mau ada di bisnis prudensial. Benar? Kita boleh belajar. Hari ini kita lihat buahnya udah ada, yaitu Ebo. Tapi bagaimana sih yang Edo lakuin sehingga Ebo itu menarik tuh. Ah, gue pengen kayak dia sebagai Koko. Oke? Bolehkah Koko Edo maju ke depan, tepuk tangan teman-teman buat Edo dong. Silakan Koko Keren Edo. banget. Jadi teman-teman waktu itu 2016 tadi ada foto gue promosi AM terus ada si Ebo masih cungkring masih gini lihat nggak ya? Nah waktu itu gue ngajakin si Ebo terus si Ebo nggak pernah mau ikut. Kenapa? Soalnya waktu gue pulang dan hasil gue nggak sesuai, gue sedih. Dan kesedihan itu tuh muncul di raut muka gue waktu gue ada di rumah. Jadi Ebo nggak mau ikut gue. Buat dia ngeliatin gue pusing di rumah tuh kayaknya jalan Prudential teh pusing berat gitu kan. Bertahun-tahun, Ebo jalanin kain, gue jalan Prudential sampai 2020 pas pandemi, gue itu kita kan udah lebih ngerasain buahnya di Prudential karena perjalanan prosesnya udah gue lewatin. Waktu itu ingat lagi cash out 3 tiket Copenhagen ya kok. Ya. Terus gue tuh sering ketemu Ebo. 200 juta. Iya, terus lihat si Ebo tiap ketemu duduknya udah gini nih terus gitu. Tiap ketemu gitu karena memang waktu itu tekstil seru ya. Ngutanginnya gue tahu, bayar bunganya gimana. Udah kirim barang diretur, pabriknya nggak mau nerima returan. Jadi gue kebayang pisan. Nah, sampai akhirnya gue bilang, gue datang ke Ebo dengan postur kepentingan Ebo lebih gede daripada kepentingan gue. Dan rasa tingkat care-nya gue untuk Ebo supaya nggak ngalamin BT-nya yang gue pernah alamin itu, gue tuh ngerasain. Jadi gue bilang, Bo, kita pergi ke Bali. Waktu itu ingat ya Bo ya, gue itu beli mobil Innova, renov rumah pas lagi mau pandemi itu. Terus gue 3 bulan diam di rumah karena Jaisal baru lahiran. Gue bilang sama Ica, nanti Jaisal lahiran, gue mah diam di rumah, gak akan kerja 2 bulan. Beneran gue di rumah 2 bulan tuh, tiap hari gak pakai suster. Udah gitu gue habis lahiran berdoakan dari dulu, Tuhan nanti kalau misalnya udah diberkatin pengen nyenengin keluarga. Dari dulu dari kecil kalau pergi tuh, pergi kemana? Pangandaran deh. Ya gue berani adu lah, kayaknya kita ke Pangandaran berapa puluh kali ya? Tapi Mami sih udah ratus ya. 40 mungkin ke Pangandaran ada 40 kali kayaknya ada ya. Nah bayangin ke Pangandaran 40 kali, nggak pernah tuh ke Jakarta di hotel gitu. Ke Bali nggak pernah. Dari SMA aja kalau Dharma Wisata sekolah gue nggak ikut. Gue belajar di sekolah, teman-teman nggak punya duit. Gue ajakin papi, mami, Ebo, pacarnya, adik Ica, si Mbak, pacarnya adik Ica, pacarnya Ebo. Kita ke Bali 2 minggu waktu itu teman-teman. Oh pacar si Mbak, nah si Mbak mau pacar enggak? Tapi maksudnya gini teman-teman, maksudnya ada saat waktu gua juga struggle dan di Prudentialnya belum berbuah. Ada saat lagi baru bisa menang, tapi buahnya juga belum ada, masih asem gitu ya. Tapi ada saat juga buahnya udah bisa gua petik dan gua bisa bagiin ke keluarga juga teman-teman. Nah itu yang pengen gua ceritain sama teman-teman dan gua juga banyak dengar dari Ebo, oh Ebo tuh dulu gini, gue aja nggak sadar gitu ya.
Yang pasti gue sama Ebo bangga banget sih teman-teman. Jadi gitu ya. Ya bro. Kok ada satu cerita nih ya. Oke. Ini cerita pendek. Edo, Jadi dulu waktu itu gue tuh naik motor Thunder yang suka ada di BOP-nya Edward. Mogok kok di depan Ritstafel. Terus kan mau telepon siapa lagi? Telepon lah Edward. Kok di mana? Lagi prospek apa lagi ketemu orang gitu. Kenapa? Motor gue mogok. Ya udah gue kesana. Ke situ dia nyusulin. Terus motor gue kan di stepin gitu tuh. Jadi didorong pakai kaki. oh iya. Tapi ini digas iya. gitu kan. Isi bensin ke Wastu Kencana. Terus kalau dia tuh ngomong gini, sampai kapan ya Cina bakal susah terus kayak gini gitu. Dan, Aduh gitu. Gue janji Cina ya beberapa tahun dari sekarang pasti gak akan kayak gini terus. Pasti bakal ada banyak yang berubah. Dan dia bisa buktiin kayak gitu kok. Aduh. Wow. Wow. Gila ya, wow. Wow. Asik ya. Kalau kita boleh punya kesempatan hari ini, saya mau bilang, kalau hari ini susah, itu nggak harus jadi masa depannya kalian teman-teman. Oke? Kalau hari ini kita terbatas dalam beberapa area, dalam financial, itu nggak harus jadi masa depannya kamu. Oke? Kalau Edo dan Ebo udah ngasih contoh, keluar dari itu, boleh bilang ke kiri kanannya semangat ya, kita semua bisa. Wow. Wow, thank you banget ya Edo. Thank you banget Kak Ebo. Thank you kok. Ini asik banget loh hari ini loh. Ini hari ini asik banget loh. Ya thank you Victor mempersiapkan ini. Tepuk tangan teman-teman buat Victor. Yuk, Wow. Victor. Oke. Thank you banget loh ya. Bisa keluar dari sebuah apa ya? Cook gitu, bukan cook apa ya? Ikatan gitu ya. Ikatan akhirnya bangun hidup keluarga yang lebih bagus lagi, melihat yang lebih bagus. Saya bisa bilang gini karena saya tahu ceritanya Edo. Edo bisa menikah 10 tahun waktu Edo bulan ini merayakan 10 tahun wedding anniversary. Gue bilang wow, Do keren banget. Terlepas dari persiapan yang mungkin kurang prepare, tapi lu bisa akhirnya 10 tahun nikah, establish ada sebuah bisnis. Oke. Bantuin papa mama keuangan, ada adik sendiri boleh bangun di sini. Dan akhirnya boleh punya bisnis bareng-bareng. Bolehkah dengan bangkit berdiri kita tepuk tangan paling meriah dong. Buat Edo dan buat Ebo, thank you banget.